kalau saya nyun sewu, ini salah satu rahasia kenapa tinggi, itu adalah pemupukan kimia secara rutin dengan dosis terbatas. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman cabai merah keriting dengan seseorang yang sudah sangat profesional dalam budidaya tanaman cabai dengan hasil yang biasanya di luar pada petani umumnya, kemudian dengan biaya yang sangat hemat, tetapi hasilnya bisa aman dari serangan hama dan penyakit. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman cabai merah keriting dengan seseorang yang sudah senior dalam budidaya tanaman cabai merah keriting. Dan teman-teman bisa melihat ini adalah kondisi tanaman cabai merah keriting yang sudah tidak lagi muda, karena ini sudah pembuahan yang ketiga dengan sudah puluhan kali petik, tetapi buahnya ini masih sangat aman dari bawah sampai atas. Kemudian tunas-tunasnya masih terus bermunculan, kemudian bunganya juga masih terus bermunculan dengan tingkat kerontokan yang bisa dikategorikan sangat minim. Kemudian di lahan ini juga dilakukan beberapa perawatan atau beberapa hal yang mungkin jarang dilakukan oleh petani lain, tetapi hasil dari uji coba yang dilakukan di lahan ini ternyata memberikan pengaruh yang sangat nyata. Dan ini sampai petikan yang saat ini sudah mencapai 7 on per tanamannya, padahal ini akan terus berlanjut dan insya Allah ini bisa sampai 40 kali petikan. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, sahabat petani semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi. Saya ada di Candi Dukuh, Sardoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Ini Pak Didi ya, Pak Didi itu yang dulu pernah kita jadikan narasumber dan kontennya lumayan viral karena kemarin itu untuk tanaman timun ya Pak ya. Pas kita buat video itu sudah 45 kali petik. Terus akhirnya itu di angka berapa itu Pak? Kita mentokkan di angka 45 memang karena nyun sewu kita mau berubah ke tanaman yang lainnya, menyesuaikan harga, cari harga yang terbaik. Jadi kalau Pak Didi ini memang biasanya menciptakan rekor-rekor tertentu gitu ya. Karena kemarin di tanaman timun ya alhamdulillah ilmunya sudah bisa ditularkan ke kanan kirinya dan insya Allah itu sangat bermanfaat. Dan ini pun juga kita akan membahas tentang budidaya tanaman cabai merah keriting yang ini secara umur sudah tidak lagi muda ya Pak ya. Ini sudah petikan yang keberapa Pak? Ini petikan ke-26. Ke-26. Berarti kalau untuk usianya berapa ini Pak? Berarti kita mulai tanam di bulan Februari, tanggal 9 Februari. Februari, ini awal Agustus ya Pak ya. Jadi sudah sekitar Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulanan ya Pak ya. 6 bulanan. Dan ini sudah petik ke-26 kali. Dan teman-teman bisa melihat buahnya masih seperti petikan awal. Kemudian buahnya ini masih lengkap ya Pak ya. Terus titik tumbuhnya ini masih tetap bertumbuh. Dan mungkin kalau gambaran saya, kalau kondisi tanamannya seperti ini, mungkin akan tembus di angka 40-an kali. Insya Allah. Nah mungkin akan kita bahas mulai dari awal. Tentunya hasil ini juga tidak terlepas dari prosesnya ya Pak Didi ya. Kalau dari awal sendiri Pak, untuk olah lahannya itu gimana Pak Didi? Sebenarnya olah lahan yang kita terapkan ini mungkin bagi beberapa petani sedikit baru. Artinya memang baru kita galakkan terutama daerah Sleman ini. Yaitu kita olah lahannya basah. Artinya apa? Olah lahan ini kita membutuhkan air seperti kita membuat ler-leran padi. Jadi itu dibajak, kemudian dibikin leleran. Yang membedakan adalah pupuk kandangnya, kotoran hewannya kita mentah, kemudian dolomitnya juga langsung kita tebar ke lahan. Jadi ketika kita mau olah lahan, baik itu mau setelah padi atau setelah apapun itu pupuk kandang kita sebar, itu 2 ton untuk 1000 meter. Kemudian untuk dolomitnya kita butuh sekitar 250 sampai 300 kg. Kemudian istilahnya kita angler. Jadi kita garu luku garu, bikin leleran seperti padi, kemudian kita diamkan sampai dengan air itu mengering dengan sendirinya. Baru kita buat bedengan. Nah, kelebihannya adalah yang pertama, jelas lumpurnya akan tercampur dengan rata. 1. Yang kedua, dolomit akan bekerja dengan maksimal karena dolomit itu harus kena air. Yang ketiga adalah OPT tanah, organisme pengganggu tanah itu mati. Nah, yang keempat ini adalah dia juga fermentasi secara alami untuk kotoran hewannya begitu. Jadi olah lahannya ya Pak ya yang menjadi kunci, dan ini mungkin
baru menurut sebagian orang, tetapi kalau untuk dari daerah Sleman memang sedang digalakkan. Sedang kita galakkan. Gitu ya. Jadi prosesnya dari awal, jadi seperti kita mau membuat untuk budidaya tanaman padi ya Pak ya. Jadi sebelum proses pembajakan itu pupuk kandang kemudian dolomitnya sudah ditabur dulu. Iya, betul. Sudah ditabur dulu, kemudian baru dilakukan pembajakan dan diairi, kemudian difermentasikan sampai air mengering dengan sendirinya. Iya, begitu. Kalau tujuannya tadi sudah disebutkan ya Pak ya. Kalau itu setiap kali tanaman habis, kemudian mau membuat bedengan atau untuk menanam tanaman baru itu pasti seperti itu kan? Atau itu untuk sekali bisa untuk berapa kali tanam itu Pak? Kalau itu kita lihat kondisi tanah, karena apapun itu tetap tanah itu pengawalnya luar biasa. Kalau memang bahan organik di tanah itu sudah berkurang, kita harus buka lagi. Gitu. Tapi kalau selama bahan organiknya masih bagus dan kita lihat itu cukup, itu tinggal tanam aja. Seperti ini kan di bawah timun Mas. Jadi awal tanaman yang kita budidayakan itu timun baby. Timun usia 1 bulan, baru ini kita masukkan begitu. Jadi ongkos untuk budidaya tanaman cabai ini sudah dari hasil panen timun ya? Ya, sampai sekarang ini sudah istilahnya diragati timun, dibiayai sama timun. Kemudian dari sistem pengolahan yang seperti itu Pak, apakah perubahan dari proses budidayanya hasilnya menjadi signifikan atau gimana? Kalau kita lihat hasilnya, seperti kemarin timun kita hanya berlakukan hidup sampai dengan 30 kali panen, karena memang bawahnya ada tanaman cabai. Dan itu satu pohonnya sudah sampai 3 kilo untuk timun babynya. Untuk yang berikutnya, tanaman cabai ini sekarang sudah di angka sekitaran 7 on di usia seperti itu. Artinya potensinya sangat luar biasa. Gitu. Dan menurut Pak Didi memang kuncinya adalah diolah lahannya ya Pak ya? Iya, karena tanah itu sebagai rumah bagi tanaman. Kalau rumah kita bagus, tapi tidak ada ventilasinya, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Contohnya seperti itu. Jadi memang ditarik mundur, jadi kita memang berbicara tentang olah lahannya terlebih dahulu. Mungkin menurut sebagian orang ini agak sedikit ribet, tetapi kalau melihat manfaatnya tentunya sangat diuntungkan ya Pak ya? Mungkin ada perbedaan di harga, mungkin lebih tinggi, tetapi kalau dengan 1 kali panen sudah menutup, saya rasa ini juga sangat-sangat menguntungkan gitu. Dan mungkin proses adaptasi tanaman di awal pun juga bisa lebih cepat ya Pak ya? Betul, karena ketika kita tanam, akar kemanapun dia akan dapat makanan. Karena pupuknya sudah homogen. Iya, betul. Nah, gitu ya. Kalau kita membuat bedengan, terus pupuk hanya ditaruh di bedengan, berarti otomatis yang ada pupuknya cuma di situ ya Pak? Ya. Tapi kalau ini semuanya ada pupuknya. Karena sudah dihomogenkan. Berarti itu tadi proses pendiaman menunggu sampai air itu surut dengan sendirinya. Kemudian baru dilakukan pembentukan bedengan. Nah, bedengan itu langsung jadi atau setengah jadi kemudian ditambahkan pupuk kimia atau pupuk kandang dimasukkan lagi atau gimana Pak? Kalau saya tetap pupuk kimia saya masukkan karena jangkanya kita panjang. Kepengennya kita jangka panjang, makanya begitu setengah jadi pupuk kimia masuk, baru kita tetap aplikasi APH, kemudian kita tutup mulsa. Oke, jadi kalau untuk pupuk kimia yang digunakan itu apa saja Pak? Kalau saya cenderung karena di bawah sudah ada kompos, artinya nitrogen juga ada, saya cenderung memakai fosfat sama asam humat. Fosfat dan asam humat. Kalau tadi untuk per 1000 meternya kan untuk pupuk kandangnya sekitar 2 ton. Tapi itu mentah ya? Mentah. Kemudian untuk dolomitnya sekitar 250 sampai 3 kintal ya Pak ya? Iya. Kalau untuk fosfatnya itu berapa Pak? Kalau 1000 meter paling sekitar 30 sampai 50 kilo. Jadi tidak terlalu banyak juga. Tidak terlalu banyak. Di fokusnya hanya di fosfat itu ya Pak ya? Betul. Dan asam humat. Iya. Pasti itu. Pasti itu. Dari dulu pasti ada. Dari dulu saya tidak pernah lepas asam humat untuk dasaran. Yang dirasakan dengan sudah ada pupuk kimia, kemudian olah lahannya tadi juga sudah bagus. Kenapa asam humat tetap perlu dimasukkan itu untuk apa itu? Karena begini, salah satu fungsi asam humat seperti kemarin kita sampaikan bahwasanya dia itu sebagai rumah bagi bakterinya dari mikrobanya. Dia bisa meningkatkan populasi mikrobanya. Yang kedua, di musim seperti ini kebetulan kita jatuh di musim kemarau, dia bisa membantu mengikat air. Yang ketiga, dia juga mengikat pupuk kimianya sehingga tidak menjadi residu di dalam tanah. Jadi itu barang wajib ya Pak ya? Kalau saya wajib. Nggak bisa ditinggalkan? Iya, bahkan kocoran pun saya selalu pakai. Kalau di lahan dasar itu berarti dicampur dengan pupuk kimianya Pak? Iya, kalau rata-rata teman-teman dikocor sama. Kalau saya dari dulu saya campur dengan kimianya, baru saya tebar. Perbandingannya? 1000 meter 2 kilo. 2 kilo, berarti tadi pupuk kimianya sekitar 30 sampai 50, untuk asam humatnya 2 kilo, ya, ditabur di awal. Kemudian baru dilakukan penutupan tanah, kemudian disemprot. Masih saya pakai agen hayati. Kalau agensi hayatinya biasanya apa saja Pak? Kalau saya di pasaran ada ya, misalkan yang saya kalau saya sebelum merek itu ada M21. Kemudian kebetulan saya pakai M21. Kemudian ada X-Grow, itu juga sudah pernah pakai. Yang terpenting adalah kandungan di dalamnya, bukan mereknya ya.
Itu. Intinya pada dasarnya tetap agensi hayati tetap perlu untuk dimasukkan. Perlu ya, karena untuk mengantisipasi kalau memang terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, itu di proses awal menurut kami itu juga sudah sangat bagus dan ini juga bisa diadopsi oleh petani lain karena kuncinya untuk tanaman tetap dari lahannya terlebih dahulu. Kalau lahannya udah bagus, insya Allah nanti kedepannya juga akan lebih enak, kemudian lebih mudah, lebih aman dari serangan hama dan penyakit, kemudian nutrisi juga bisa tercukupi. Mungkin itu. Kemudian kalau dari awal penanaman Pak, ini awalnya adalah tanaman timun ya Pak ya, yang pertanaman itu sudah mencapai di angka 3 kilo. Dan sebenarnya itu masih habis, tetapi karena mau gantian dengan tanaman cabai, harus kita habiskan. Harus dihabiskan. Kemudian berarti penyerapan nutrisi dari tanah juga itu sudah lumayan banyak ya Pak ya? Kemudian saat ini untuk tanaman cabai. Nah, untuk perawatan atau hal yang terjadi ketika tanaman cabai di bawah tanaman timun ya Pak ya, apakah itu cabainya tidak mengalami etiolasi Pak ini? Pasti Mas, jadi karena dia kan ternaungi, jadi etiolasi terjadi. Nah, kebetulan tanaman saya ini, ya mungkin sedikit kesalahan saya, jika waktu kita semai timun dan cabai itu bareng. Harusnya kan tidak. Makanya ketika ditanam usianya sudah di atas 35 hari. Untuk tanaman keriting sudah luar biasa tinggi. Terpaksa kita masukkan. Tapi itu bisa kita akali. Artinya apa? Sebelum tanaman timun ini kita habiskan, itu kita lakukan topping pucuk untuk tanaman cabenya. Oh, jadi ini dipangkas pucuk Pak ini? Iya. Tapi kok tetap bisa tinggi ya Pak? Nah, ini kita bermain di pupuknya Mas. Jadi kita bermain di pupuknya. Karena yang saya kebanyakan petani memupuk itu berdasarkan keinginan petaninya. Padahal seharusnya sesuai dengan keinginan tanamannya, karena yang makan tanamannya gitu. Jadi kita memupuk berdasarkan keinginan kita, bukan kebutuhan tanaman. Betul. Jadi bisa jadi malah mubazir. Dan ini awalnya ada kendala, ya bukan kendala, tapi karena memang salah set ya Pak ya. Jadi memang penyemaiannya ini bareng dengan penanaman, otomatis ketika umur 30-35 hari, tanaman bibit keriting ini sudah lumayan tinggi. Kemudian masih menunggu timunnya habis, jadi sudah ditanam itu akan mengalami etiolasi. Kemudian cara untuk menghambatnya itu beliau dengan cara topping ya, di topping. Tapi kalau saat ini itu tidak terlihat kalau di topping. Jadi ini ketika setelah di topping itu yang bagian bawah tunas airnya itu dipelihara semua atau diseleksi atau gimana Pak? Kalau saya tetap seleksi, karena untuk tanaman yang etiolasi ketika semua itu dipelihara itu akan rubuh Mas. Dia nggak akan kuat karena batang awalnya pasti akan kecil. Tapi kita seleksi, kita potong, kita injakkan 2-3 saja. Gitu. Jadi pertanaman 2-3 tunas ya Pak yang dihidupkan. Oke. Kalau pemulihan pas itu Pak, biasanya kan stres ya Pak ya. Awalnya ternaungi, kemudian dibuka naungannya, itu biasanya untuk adaptasi perlu mendapatkan perlakuan tertentu. Kalau Pak Didik sendiri ada perlakuan tertentu tidak Pak? Ya, biasanya kalau saya tanam di bawah tanaman timun, ketika sudah kita bongkar tanaman timunnya, itu tanaman saya diamkan saja selama 2 minggu. Artinya dia adaptasi awal dengan penyinaran. Nah, setelah 2 minggu baru kita lakukan perlakuan. Itu. Jadi malah didiamkan dulu ya Pak? Biar adaptasi terlebih dahulu. Karena biasanya ternaungi, jadi tidak ternaungi, biasanya kaget. Ya. Jadi didiamkan selama 2 minggu baru dilakukan perlakuan. Ya, dan itu pun tanamannya timun itu begitu saya potong, saya bongkarnya 1 minggu kemudian sebagai pelindung. Tetap pelan-pelan kita lepaskan. Jadi bukan potong langsung dicabut, bukan. Tetapi dipotong kemudian didiamkan terlebih dahulu, baru seminggu kemudian baru dibersihkan. Betul. Kalau setelah 2 minggu Pak, perlakuan yang dilakukan mungkin dari kocornya atau semprotnya apa saja ini? Yang pertama kalsium pasti. Kalsium itu saya selalu aplikasikan di awal. Minimal dia untuk membantu anti stresnya. Karena salah satu fungsi kalsium kan dia untuk meregenerasi sel gitu. Jadi biar dia tidak stresnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua aplikasi pupuk tapi dengan dosis terbatas. Yang ketiga aplikasi asam amino gitu. Mungkin bisa dirincikan Pak, tadi untuk kalsiumnya itu aplikasinya dikocor atau di spray, kemudian dosisnya berapa Pak? Kalau biasanya saya kocor Mas, karena waktu itu saya pakai yang karbonat ataupun yang kalsium oksida. Jadi saya kocorkan ke bawahnya. Dosisnya? Dosisnya itu tergantung kemasannya. Kalau saya ngomong dosis ternyata aplikasi di kemasannya berbeda. Ya gitu. Tergantung barang yang digunakan ya? Betul, karena tergantung merek juga. Tapi kebetulan saya pakai yang 2 sendok makan untuk kalahnya. Kemudian kalau untuk tadi ada pupuk ya Pak ya? Itu juga dikocorkan juga Pak ya? Iya, waktu itu saya kocorkan. Berarti selangnya berapa hari Pak dengan pengocoran kalsium itu? 2 hari 3 hari saya sudah masuk. 2 hari 3 hari, artinya apa? Tanahnya kita sterilkan dulu biar kondisinya stabil tanahnya, pH-nya juga stabil.
baru pupuk kita masukkan biar terserap sempurna oleh tanaman. Baru kemudian asam amino. Saya barengkan kalau itu. Bareng. Ya karena sebenarnya asam amino bisa aplikasi dua macam. Yang pertama dia disemprot, yang pertama disemprot, kedua dikocor. Kalau dikocor salah satu fungsinya kan dia sebagai makanan mikroba itu, sehingga tanah benar-benar menjadi sehat gitu. Kalau tanahnya sudah sehat, pupuk ya kimia masuk itu dapat terserap dengan bagus juga. Lebih mudah terserap. Iya, dan jangan lupa asam umat. Asam umat tetap wajib ya, Pak? Wajib. Kemudian kalau interval pengocoran setelah itu Pak, mungkin pupuk kimianya atau kalsiumnya itu berapa hari sekali atau menyesuaikan dengan kondisi tanaman Pak? Kebetulan waktu ini saya pruning selang 1 minggu itu hujan. Nah ketika hujan ini tanaman tidak saya pupuk apa-apa. Karena saya masih yakin di bawah ini kandungan fosfatnya masih bagus, bahan organiknya masih bagus. Itu saya diamkan. Kalau nggak salah waktu itu 2 minggu. Di 2 minggu tidak saya pupuk setelah pemupukan pertama itu. Oke, jadi dibiarkan sekitar 2 minggu. Iya, karena faktor hujan itu tadi. Setelah itu baru dipupuk lagi. Baru kita pupuk. Kalau yang rutin apa Pak? Kalau tanaman, kalau saya nyuruh sewu, ini salah satu rahasia kenapa tinggi, itu adalah pemupukan kimia secara rutin dengan dosis terbatas. Jadi kita tidak perlu memberikan langsung sekali banyak, tetapi kita pelan aja, sedikit, tetapi rutin, sehingga nutrisi itu terserapnya maksimal. Yang pertama. Yang kedua adalah, kalau sebagian petani takut pemakaian zat PT, kebetulan saya tetap pakai Mas, karena hormon itu juga penting. Kita kekurangan hormon juga bermasalah. Kita kelebihan hormon juga bermasalah. Makanya pemakaian hormon itu lebih ke pemahaman kita. Kita maunya seperti apa? Kita harus bijaksana pemakaian hormon. Itu selalu saya pakai ketika pemupukan. Jadi ZPT-nya itu rutin ya Pak ya? Rutin. Cuma dosisnya yang kita kecilkan. Gitu. Jadi kalau biasanya orang lain takut menggunakan ZPT, tetapi kalau Pak Didi wajib tetap menggunakan, hanya dosisnya yang dimainkan. Betul. Kemudian pupuk kimianya itu juga sedikit-sedikit tapi sering. Sedikit-sedikit tapi sering. Jadi kayak kita makan itu kalau kuatnya ya satu piring. Kalau langsung dikasih satu rice cooker juga nggak habis ya Pak. Nah, yang lainnya mau jadi residu. Malah sayang ya Pak. Malah sayang. Jadi lebih baik sedikit-sedikit tetapi sering, dan jangan lupa untuk asam umatnya tetap diikut sertakan. Yeah. Kemudian kalau ini Pak, menarik untuk Pak Didi ini, rahasianya supaya tanaman bisa awet seperti ini apa Pak? Selain dari olah lahannya tadi, kemudian dari pengocoran dan tadi, kemudian adakah perlakuan tertentu Pak? Misalkan setelah setiap berapa kali petik disemprot dengan nutrisi tertentu, atau diapakan ini kok bisa awet seperti ini? Iya, kalau nutrisi itu kan wajib Mas, artinya itu makanan sehari-hari. Kita pengocoran rutin, dosis kecil, tetapi kita sambung dengan spray kalium tinggi, kalinet. Kemudian ketika kita butuh untuk pembungaannya, kita masukkan fosfatnya untuk pembungaannya, ada di Morden, itu kita pakai. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun ketika buah sudah besar seperti ini di istilahnya kalau saya bilang ini di atas ya, itu masih bawa bunga, titik tumbuhnya masih bagus. Terus tumbuh ya Pak ya? Ini bawa bunga, selalu bawa bunga, begitu. Jadi nutrisi untuk buah kita penuhi, tapi karena kita kepengen titik tumbuhnya jalan, ya nitrogen sama fosfatnya juga kita berikan. Dan itu pemberiannya harus bijaksana. Tidak bisa kita harus mengedepankan satu unsur, yang lainnya kita tinggalkan. Satu. Yang kedua, pemakaian pupuk mikro. Itu juga wajib. Karena kalau kalsium boron makrosekundernya kita lewat kocor, mikronya yang kita spraykan. Nah, asam amino kita spray, dia juga sebagai pengikat unsur mikronya. Sehingga ketika dia terikat oleh asam amino, diserap oleh tanaman, karena asam amino juga fungsinya membuka stomata, sehingga untuk memperlancar proses fotosintesis, meningkatkan klorofil, itu akan sempurna Mas. Rata-rata pemakaian asam amino di petani itu tidak dibarengi dengan pupuk mikro. Lah ini yang kita sayangkan gitu. Jadi akan sangat lebih efektif apabila mikro dengan asam amino itu dikombinasikan. Ya, betul. Jadi duet maut ya Pak. Duet maut itu nggak bisa dibantah itu. Dan Pak Didi sudah membuktikan sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya sebenarnya menggunakan asam amino sudah bagus, menggunakan unsur mikro bagus, tetapi alangkah lebih baiknya dikombinasikan karena secara manfaat itu nanti akan berlipat ganda. Berlipat ganda. Itu pasti Mas. Kemudian tadi juga dalam pemberian pupuk itu juga kita harus bijak menyesuaikan kebutuhan. Jadi kita tidak hanya mengedepankan di salah satu unsur saja, tetapi juga kita perlu memenuhi unsur hara yang lain. Kadang kita juga fokus hanya di unsur hara
makro. Kemudian kalau kita di fase pembuahan juga kita hanya fokus di kaliumnya. Betul. Padahal di fosfat kemudian nitrogen juga tetap perlu dimasukkan. Karena biasanya kalau teman-teman nggak jeli seperti itu akan hanya satu periode panen ya Pak ya. Betul. Nanti akan cepat habis. Tetapi dengan pola pengaturan seperti itu akan fokus memerahkan buah, tetapi tugas dari tanaman ini untuk merangsang bunga atau tanaman tetap tumbuh itu tetap ada ya Pak ya. Betul. Makanya ini Pak Didik di tanaman timun bisa mencapai rekor, kemudian di tanaman cabai juga bisa di luar dari kebiasaan pada umumnya, ya karena memberi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Betul. Kemudian kalau ini Pak, kalau saya melihat ini ada beberapa tanaman yang kayaknya ya, saya suudon saja Pak ini. Kayaknya awalnya ada yang kena keriting, tetapi sekarang kok berangsur sembuh, berangsur pulih, itu gimana? Bukan suudon, ini kenyataan. Memang di masa seperti ini keriting luar biasa, terutama untuk tanaman cabai merah besar ini. Keritingnya luar biasa. Kemudian kemarin juga ada perbedaan suhunya kan juga luar biasa, sehingga kerontokan terjadi. Nah ini tetap antisipasi awal adalah asam amino, sehingga dia menghindari terjadinya stres. Kemudian pemupukannya yang kita rubah. Kalau pupuk itu saya selalu bedakan Mas. Kalau masa vegetatif, saya tidak sebut merek tapi sebut komposisinya. Kalau masa vegetatif, saya pakai yang komposisinya 25-7. Kemudian masa pembungaan, saya pakai yang 16-16. Masa pembuahan, saya pakai yang 15-9-20. Artinya apa? Itu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Karena rata-rata yang dipakai adalah 16-16 terus. Nah ini yang kita sesuaikan. Nah kalau kemarin di posisi seperti ini saya balik. Artinya apa? Saya kepengen tanaman ini tumbuh tunas baru. Makanya nitrogennya yang kita tambahi. Karena sudah mulai buah, kaliumnya kita tambahi. Jadi saya aplikasi Union Sewu 15-9-20 masih saya tambahi kalium sama nitrogen. Walaupun sudah tinggi nitrogennya itu 15%, tetap saya naikkan untuk nitrogennya. Kaliumnya juga saya naikkan. Memang kecenderungannya bunga akan berhenti karena fosfatnya akan berkurang. Yeah. Walaupun kita sudah pakai yang 9 itu ya, tetap nanti bunganya sedikit berhenti. Tapi tidak masalah, karena saya kepengennya nanti di tunas barunya bawa buah, bawa bunga. Kalau tidak seperti itu, dia akan berhenti dan lama, Mas. Makanya kalau bisa dilihat, yang rontok kemarin, yang keriting kemarin, itu dengan pemupukan seperti itu, tunasnya akan tumbuh dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, pengobatan. Pengobatan rata-rata Union Sewu, kita harus bedakan, keriting kadang teman-teman masih rancu antara tungau dengan trip. Nah ini monggo dicermati, kebetulan tanaman saya itu kena trip. Saya kalau yang ini mungkin saya sebut merek, saya pakai Android Mas. Android memang dia dosisnya tinggi, tapi pemakaiannya cuma 5 ml, lebih kecil. Nah, saya pakai Android, saya kombinasi. Android masuk, kemudian saya gabung dengan yang tadi saya katakan nitrogennya, kemudian saya gabung dengan asam amino dan mikro, tambah 1 CPT. Mungkin sedikit kata kok banyak banget, tapi ketika diaplikasikan sebenarnya nggak banyak ini. Kita perlu mencermati ya Pak ya, benar-benar cermat tadi untuk penggunaan NPK-nya itu juga tidak monoton hanya 16-16 itu tadi sudah disampaikan ya. Kita menyesuaikan dengan fase dan pertumbuhan tanaman kemudian dengan kebutuhan. Karena tadi di fase penyembuhan keriting itu yang ingin Pak Didik capai adalah menyembuhkan, merangsang tunas, kemudian memulihkan, tetapi juga perlu menjaga buahnya. Karena fase itu sudah fase generatif ya Pak ya. Jadi tadi itu sudah disampaikan untuk komposisi bahannya, kemudian untuk penyemprotan itu ada 5 bahan ya Pak ya. Perlu mencermati insek yang tepat karena kita perlu membedakan antara kena tungau dengan kena trap. Penyebabnya beda, otomatis pengendaliannya juga beda. Jadi kuncinya itu ya. Jadi inseknya kita masukkan. Yang kedua tadi menggunakan Android ya Pak. Jadi Android. Mungkin itu tinggi tapi dosisnya cukup 5 mili. 5 mili per tangki. Jadi kalau dihitung ya sama aja ya Pak ya. Kadang yang rendah tapi pemakaiannya banyak. Mungkin itu. Kemudian tadi ada asam aminonya. Kemudian ada unsur mikronya juga Pak? Iya, kebetulan saya pakai Vitaron itu. Oke, ada unsur mikro, kemudian ada ZPT-nya juga. ZPT-nya. Kemudian nitrogennya. Oh, nitrogen ya. Jadi benar-benar komplit. Itu adalah salah satu ramuan menurut Pak Didik yang akan mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan untuk tanaman yang terkena keriting. Betul. Dan memang kita perlu fokus di fase itu mungkin bunganya akan sedikit rontok ya tidak masalah karena itu kita akan membentuk vigor terlebih dahulu ya Pak ya. Baru setelah itu kita berbicara tentang menjadikan bunga dan buah di atasnya. Betul. Kalau daunnya sudah sembuh, insya Allah nanti bunga buahnya tetap hasil ya Pak. Berhasil, lebih bagus. Mungkin itu. Kemudian ini Pak Didik yang cukup menarik juga kan ini secara produktivitas menurut saya juga sudah lumayan tinggi ya karena sudah di angka 7 on ya Pak ya sampai saat ini.
Dan bunganya ini masih terus tumbuh ya teman-teman, saya nggak mengada-ada, silakan ini. Ini dari bawah sampai atas berhasil dan setiap ruas ini ada buahnya. Betul. Kemudian bunganya ini juga masih terus tumbuh. Rahasianya apa Pak ini untuk perangsang bunga buahnya ini? Fosfat Mas. Fosfat? Iya. Jadi kombinasi fosfat kalium? Fosfat kalium, betul. Fosfat kalium boron. Karena boron itu fungsinya salah satunya untuk mecah selnya. Jadi ketika sakit tanpa dikasih perangsang untuk mecah selnya, itu lama. Itu makanya saya pakainya kalium, fosfat, boron. Itu saya aplikasikan. Semprot ya Pak ya? Kalau yang ini semprot. Semprot ya. Ada kalimat di sana. Kemudian kalau itu sifatnya rutin atau gimana Pak? Kalau itu rutin Mas, itu rutin. Tapi nanti setelah normal, pupuknya kita rubah lagi. Sesuai dengan kebutuhan tanaman pokoknya gitu. Pokoknya nanti asik lah kalau kalau penasaran bisa langsung main ke sini ya Pak. Sih, monggo. Jadi Pak Didi juga membuka layanan konsultasi dan memang beliau juga sering memberikan pendampingan. Dan kalau untuk pertanian, kalau hanya mendengar teori mungkin akan susah dan akan bingung gitu. Tapi kalau dipraktekkan sebenarnya tidak ya Pak? Tidak. Sangat enjoy lah, sangat bisa kita nikmati gitu. Tapi kalau hanya mendengar memang kadang kok banyak sekali itu. Padahal kalau kita sudah mengaplikasikan, insya Allah itu tidak terlalu ribet dan juga ini manfaatnya juga sampai saat ini. Mungkin kalau ada yang di fase-fase ini, saya kira banyak tanaman petani yang gagal ya Pak? Betul Mas. Pas ini kayaknya pas susah-susahnya. Susah, berdiding kalau istilahnya. Malah mungkin banyak di antara petani lain yang bareng Pak Didi ini sudah menjadi tanaman baru ini. Betul. Dan ini tanaman kelasnya apa namanya itu? Tahan virus ya. Tahan virus. Tapi tingginya sudah bisa mencapai ini lanjaran 170 Mas. Oke. Jadi mungkin ini sedikit tambahan informasi ya. Jadi kalau untuk lahan cabai jenis tahan virus ini tangguh tafi ya Pak ya? Ini saya pakai tangguh. Tangguh tafi. Biasanya kalau di daerah sini itu tanamannya tidak akan tinggi, pendek ya Pak ya. Tapi ini lahan milik Pak Didi, bisa melihat lah teman-teman ini. Ini tinggi, padahal ini dilakukan pangkas pucuk. Betul. Ditopeng. Biasanya kalau ditopeng itu tanamannya akan pendek ya Pak ya. Tapi kalau ini bisa tinggi itu. Jadi mungkin tadi pengolahan lahannya sudah bagus, kemudian pemberian nutrisinya juga alhamdulillah lengkap, komplit sesuai dengan kebutuhan tanaman, bukan hanya dominan di beberapa unsur, tapi semua unsurnya itu diberikan. Kemudian kombinasi yang tadi diberikan juga asam amino itu akan sangat lebih efektif apabila dikombinasikan dengan unsur hara mikro. Kemudian tadi untuk penyembuhan fase keriting daun itu juga kita perlu menganalisa terlebih dahulu penyebabnya apa, baru kita menentukan langkahnya. Tadi ada kombinasi, mungkin mulai dari inseknya, kemudian nutrisinya juga lengkap, ditambah CPT. Nah CPT ini mungkin sebagian orang juga agak sedikit asing, ada yang takut menggunakannya karena takut terlalu subur atau mengalami etiolasi. Padahal itu dibutuhkan ya Pak ya? Betul, sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, makanya Pak Didi ini untuk mensiasatinya adalah dengan pemberian rutin tetapi dosisnya yang dikurangi atau diminimalkan. Kemudian pupuk juga seperti itu, sering tapi sedikit. Jadi memberi itu tidak langsung banyak, tidak, tetapi sedikit demi sedikit tetapi sering. Takutnya kalau terlalu banyak itu nantinya malah menjadi residu. Kemudian tadi di pembungaan itu juga fokusnya adalah di fosfat kalium boron ya Pak ya. Dan itu adalah salah satu rahasianya Pak Didi. Kenapa sampai saat ini tingkat produktivitas tanaman apapun yang ditanam oleh Pak Didi itu kalau produktivitasnya pasti di luar nurul ya Pak. Iya masih di nurul. Karena itu yang itu Mas. Dan yang timun itu memang sudah banyak yang membuktikan, banyak yang merasakan manfaatnya dari apa yang Pak Didi sampaikan, itu alhamdulillah sudah banyak ditiru dan hasilnya pun juga bisa dibuktikan. Dan kebetulan ini di lahan tanaman cabai ini termasuknya buah yang ketiga ya Pak ya? Buah ketiga. Bukan buah yang kedua, ini sudah memasuki buah yang ketiga, tetapi kondisinya masih seperti ini, insya Allah ini juga akan tembus di angka 40 kali petikan. Amin, amin. Dan umumnya tanaman cabai kategori tahan virus seperti ini biasanya akan pendek, mungkin kurang dari 50 cm ya Pak ya? Dari 50 sampai 1. Tapi kalau ini lahan milik Pak Didi, alhamdulillah tanamannya bisa tinggi, kemudian awet, sehat. Ini aman sepertinya dari hama dan penyakit. Mungkin terakhir sahabat petani semua, ini saya melihat ada beberapa semacam gelas atau cup. Mana? Oh ini ada. Nah ini disebar di beberapa tempat. Ini untuk apa Pak Didi? Ini isinya adalah insektisida, bahan aktifnya saya pakai dimetoat. Dia fungsinya sebagai racun pernafasan bagi lalat buah. Jadi kita antisipasi biar nggak mendekat lalat buahnya. Walaupun kita juga pasang perangkap di luaran yang terluar dari lahan ini.
Jadi ini isinya dimetoat ya Pak ya? Ya. Yang dicelupkan ini di kain ya? Kain, betul. Kain, kemudian ini cupnya dilubangi Pak? Saya kasih lubang. Dikasih lubang supaya baunya bisa menyebar. Ya, menyebar dan baunya bisa dibayangkan lah. Kemudian biasanya ini cara aplikasinya adalah disemprot ya Pak ya? Ini ya, jadi kalau saya tidak saya semprot. Jadi saya kumpulkan kain potongan, saya buka ya, nggak baunya. Ini saya kumpulkan, saya potong-potong, saya kumpulkan 2 wadah. Kemudian saya campur di metoat itu 2 tutup dengan air sekitar setengah liter. Ini saya rendam, kemudian saya kasih perekat. Itu sudah direndam, semuanya basah, masukkan, tutup, tinggal tempelkan di sini. Ya alhamdulillah inilah duanya untuk tanaman cabai keriting biasanya disukai. Ini walaupun ada tapi tidak banyak. Dan menurut Pak Didi lumayan efektif ya? Lumayan efektif. Karena biasanya ini digunakan untuk nyemprot ya Pak ya? Yeah. Kalau nyemprot itu mungkin daya tahan baunya itu tidak terlalu lama. Betul. Tapi kalau ini sangat awet ya. Awet. Dan baunya memang sangat menyengat dan mungkin lebih hemat ya Pak ya? Betul, lebih hemat. Jauh lebih hemat karena tadi hanya 2 tutup itu untuk setengah liter air. Nah, untuk 1 lahan ini cukup berarti Pak? Masih sisa Mas. Masih sisa, berarti sangat hemat lah. Dan mungkin itu juga bisa dicontoh. Jadi itu ada cup, kemudian dilubangi ya Pak ya? Yeah. Dilubangi supaya baunya bisa keluar. Kemudian ada kain yang dicelupkan ke dalam larutan dimetoat, kemudian diberi perekat supaya lebih awet. Supaya lebih awet. Dan ini alhamdulillah biasanya momok yang menakutkan di tanaman cabai merah keriting khususnya tahan virus, pertama adalah lalat buah, yang kedua adalah ulat. Nah, alhamdulillah sampai sejauh ini aman ya Pak ya? Aman, alhamdulillah. Jadi lalat buahnya aman, kemudian ulatnya juga masih aman. Dan mungkin ini teman-teman bisa mengadopsi karena selain caranya mudah, juga lebih hemat dan alhamdulillah juga bisa lebih efektif. Mungkin itu sebelum kita akhiri, Pak Didi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Baik teman-teman, bertani itu indah, bertani itu seni. Jadi mari kita belajar bertani karena pertanian itu adalah penyokong tatanan negara Indonesia. Hidup petani. Jadi indah ya Pak ya? Indah. Seni dan kita benar-benar perlu menikmatinya karena bagaimanapun petani tetap adalah pahlawan. Pahlawan dan beliau ini sudah sangat menikmati dengan dunia pertanian dan alhamdulillah beliau juga tidak pelit berbagi gitu. Jadi apa yang beliau di sini biasanya digunakan sebagai lahan uji coba. Jadi beliau mencoba beberapa hal yang nantinya kalau ada manfaatnya itu bisa ditularkan ke kanan kirinya. Dan mungkin belum saya akhiri juga mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil, jadi segala sesuatu yang terlihat itu mewakili apa yang tidak terlihat. Jadi untuk tanaman yang sehat tentunya dimulai dari olah lahan yang baik gitu. Dan alhamdulillah dengan sistem pengolahan lahan yang disampaikan oleh Pak Didi, tanaman itu bisa sehat, kemudian bisa berproduksi dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian pupuk-pupuk yang digunakan pun juga tidak terlalu boros, tetapi lebih ke tepat sasaran. Kemudian kita berusaha memberi itu sesuai dengan kebutuhan tanaman, bukan berdasarkan keinginan gitu. Kalau kita hanya memaksakan keinginan kita, padahal tanaman tidak butuh, jatuhnya malah nanti mubazir. Betul. Biasanya malah akan menimbulkan residu kimia di dalam tanah. Kemudian tadi juga penggunaan asam humat itu juga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanahnya. Betul. Kemudian perlu diberikan secara rutin asam amino, kemudian unsur mikro, makro itu sebisa mungkin dipenuhi gitu. Jadi jangan hanya terfokus atau kita mencukupi hanya unsur makronya saja, apalagi mungkin hanya di NPK ya Pak. Betul. Ya. Padahal tanaman itu setidaknya butuh 16 unsur hara. 16 unsur hara gitu. Jadi kita mencoba memberikannya. Kemudian ketika ada gejala, coba kita pahami dulu penyebabnya apa, kemudian kira-kira yang paling efektif itu apa. Jadi jangan hanya memaksakan apa yang ada di rumah terus kita aplikasikan, karena itu nanti juga akan membuang-buang biaya apabila itu tidak tepat sasaran. Kemudian penggunaan JPT juga di sini agak sedikit difokuskan, di mana petani lain mungkin agak sedikit ketakutan. Tapi menurut Pak Didi ini sangat penting, hanya saja mungkin timingnya yang harus tepat itu. Jadi waktunya yang mungkin harus kita atur. Kemudian terlalu banyak itu juga tidak bagus, tidak ada atau terlalu sedikit juga kurang maksimal itu. Dan ini adalah hasil atau bukti yang dihasilkan oleh Pak Didi. Untuk tanaman ini sudah baratnya tanamannya gratis karena biaya ini adalah dari tanaman timun gitu. Jadi beliau ini hanya tinggal bonusnya saja lah ini untuk budidaya tanaman cabai merah keriting. Kemudian ini sudah petikan yang ke-26 kemarin. Kemudian untuk
perolehannya per tanaman ini sudah di angka 7 on. Kemarin untuk timunnya sudah di angka 3 kilo. Dan sebenarnya belum habis, tapi dipaksa untuk habis karena tanaman cabenya sudah harus mendapatkan pencahayaan secara utuh ya Pak ya. Kemudian ini tanaman juga dilakukan sistem topping, tapi yang disisihkan itu hanya sekitar 2-3 tunas. Kalau terlalu banyak kurang bagus. Bagus. Kemudian ini alhamdulillah juga tetap bisa tinggi. Untuk varietas ini adalah tangguh Tavi. Kemudian kalau untuk jarak tanam ini adalah sekitar 60 dengan sistem zigzag. Jadi enggak, ini saya zigzag Pak. Ini sebenarnya enggak zigzag. Sebenarnya tidak zigzag. Tapi kalau dilihat ini tidak sejajar. Karena lubangnya 2 ya. Iya 2. Jadi ada yang di kanan, yang satu di kiri. Jadi agak sedikit terlihat zigzag. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Didi. Siap. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.